bahwa Bapak Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam 2 periode pemilu, yakni tahun 2014 dan tahun 2019, dinyatakan gagal. SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Ini perlu dijelaskan. Yang kedua, Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Yang ketiga, Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Kubu Muldoko mengklaim memiliki strategi lain, ala Panglima usai gugatannya soal ADART Partai Demokrat ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Strategi Panglima Purnawiranan Muldoko yang disebut lebih jitu daripada mantan Mayor Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap stres oleh Demokrat. Perselisihan Demokrat dengan kubu Muldoko dimulai oleh juru bicara Muhammad Rahmat. Dia menjelaskan terkait ditolaknya gugatan mereka di PN Jakpus. Rahmat menyebut gugatan tersebut memang sudah dicabut oleh kubu Muldoko. Bisa dilalui badai ini, dan tentunya sama seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman media, bahwa perjuangan kami tentunya bukan hanya untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat, tetapi juga untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih luas di negeri kita. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya. Kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali ya. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Entah di level daerah ataupun pusat, yang juga akan kena serang dengan kasus hal yang serupa, menelanjangi gitu ya, mengungkap jeroan-jeroan mereka yang berkaitan terutama soal hukum ya. Maksud pemilik hak bicara, para senior dan anak disuruh keluar, tiba-tiba masuk lagi, AHY udah jadi ketua umum. Prosesnya kayak apa demikian? Nah, kalau dia mengatakan bahwa kami bukannya di mana? Bukan di pintu jendela atau pintu dapur, saya bilang begitu kemarin ini gitu ya. Tidak ada demikian. Nah, kalau ditanya juga, bagaimana melihat kepemimpinan Mas AHY? Saya pikir ya, saya awalnya bangga, ya. Kenapa? Persoalannya ada tagline yang berjudul "Muda adalah kekuatan", ya. Tetapi muda adalah kekuatan itu tidak mampu untuk mengangkat Partai Demokrat ini ke permukaan. Ya. Orang-orang yang senior disingkirkan semuanya. Masuklah orang-orang muda yang sebenarnya tidak mempunyai basic politik. Tidak mempunyai basic yang mengetahui sejarah politik, hanya karena basic pergaulan, kenalan, dan lain-lain sebagainya. Ya. Untuk mengubah AD dan ART, forumnya harus sah. Baik kongres ataupun kongres luar biasa yang hendak mengubah AD dan ART juga harus sah. Forum KLB Deli Serdang jelas tidak sah dan ilegal, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga AD dan ART KLB Deli Serdang menjadi tidak sah. Untuk diketahui, AD dan ART hasil kongres atau KLB yang sah pun harus mendapatkan pengesahan dari negara dan pemerintah melalui Kemenkumham. Jadi, kalau KSP Muldoko melalui telepon menanyakan keabsahan AD dan ART dan merasa cukup puas atau mengira bahwa AD dan ART KLB Deli Serdang itu sah, KSP Muldoko salah besar. Ya, itu secara otomatis nanti kalau memang status itu ada ya udah ada contoh kan begitu. Kubu Muldoko mengklaim memiliki strategi lain, ala Panglima usai gugatannya soal ADART Partai Demokrat ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Strategi Panglima Purnawiranan Muldoko yang disebut lebih jitu daripada mantan Mayor Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap stres oleh Demokrat. Perselisihan Demokrat dengan kubu Muldoko dimulai oleh juru bicara Muhammad Rahmat. Dia menjelaskan terkait ditolaknya gugatan mereka di PN Jakpus. Rahmat menyebut gugatan tersebut memang sudah dicabut oleh kubu Muldoko. Gugatan yang digugurkan PN Jakarta Pusat itu sesungguhnya adalah gugatan yang telah dicabut oleh para penggugat pada tanggal 16 April tahun 2021 lalu. Karena gugatan tersebut telah dicabut penggugat, maka wajar jika kemudian gugatan itu menjadi gugur, kata Muhammad Rahmat dalam keterangannya Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Rahmat menyebut wajar jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menggugurkan gugatan itu lantaran memang sudah dicabut oleh pihaknya. Tak hanya itu, dia menyebut saat itu ada materi gugatan penting lainnya yang dimasukkan ke dalam gugatan. Pencabutan gugatan dilakukan atas permintaan penggugat sendiri karena ada 3 orang penggugat yang menarik gugatannya. Lagi pula pada saat itu ada materi gugatan penting yang belum sempat dimasukkan ke dalam gugatan. Oleh karena itu, gugatan kami terhadap ADR 2020 jalan terus, dan bahkan jumlah penggugatnya sekarang menjadi lebih banyak, dan bahkan ada gugatannya yang langsung dilakukan oleh ketua-ketua DPC, ucapnya. Gugatan terhadap ADR 2020 yang sekarang sedang berjalan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah gugatan Ketua DPC Halmahera Utara ke kubu AHY. Ketua-ketua DPC lainnya juga sedang antre menggugat AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang digugat adalah keabsahan ADART 2020 dan keabsahan pemecatan oleh kubu AHY, ujarnya. Rahmat lantas menyinggung ungkapan Wasekjen Partai Demokrat Irwan yang sempat menyebut kubu Muldoko hanya pepesan kosong. Saat inilah, Rahmat membandingkan strategi yang dimiliki Panglima Puraniwaran Muldoko dengan mantan Mayor AHY terkait gugatan tersebut. Strategi tempur seorang ex-mayor kubu AHY yang belum pernah bertempur tentu akan kalah jauh dari strategi tempur seorang Panglima. Jenderal Bintang 4, DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko. Karena itu, terlalu prematur bagi kubu AHY untuk menyebut DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal Muldoko adalah pepesan kosong. Bagi kami, ini baru latihan pemanasan, ungkapnya. Tak tinggal diam, Partai Demokrat pun menanggapi tudingan strategi Panglima Purnawirawan Muldoko lebih jitu dari mantan Mayor AHY. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menilai anggapan tersebut menunjukkan kubu Muldoko seperti sedang stres. Biarin pada stres sendiri karena kurangnya pengetahuan, kata Andi Arief kepada wartawan. Tak hanya itu, Andi Arief juga menanggapi ungkapan kubu Muldoko secara dingin. Dia menertawakan apa yang disampaikan oleh kubu Muldoko. Sementara itu, Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon tak mempersoalkan klaim kubu Muldoko, yang menyebut antrean Ketua DPC siap gugat Partai Demokrat dan AHY. Herman menegaskan gugatan kubu Muldoko tak punya landasan hukum. Silakan saja, itu hak semua warga negara. Tetapi fakta dalam beberapa gugatan mereka tidak ada dasar hukum, sehingga selalu gugur, ujar Herman. Partai Demokrat mengaku tak bergetar oleh ancaman gugatan dari kubu Muldoko. Herman yakin Demokrat bakal memenangi tiap pertempuran di pengadilan yang dilancarkan kubu Muldoko. Kebenaran itu pasti menang, dan kami tidak pernah gentar menghadapi mereka, imbuhnya. Alasan perselisihan Demokrat dan kubu Muldoko ini sebetulnya berkaitan dengan gugatan ADART terhadap Partai Demokrat yang ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugurkan gugatan kubu Muldoko terkait ADART Partai Demokrat tahun 2020 lantaran kubu Muldoko tidak memenuhi panggilan sidang sebanyak 3 kali. Mengadili, menyatakan gugatan para penggugat gugur, ujar Hakim Ketua Saifuddin Zuhri, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.